Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viga Agani Rosid dengan NIM 2010156, kelas S1 Teknik Telekomunikasi 08E. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar praktikum fisika saya, yaitu membahas tentang modul gerak peluru. Langsung saja kita ke pengertian. Gerak peluru merupakan suatu jenis gerakan benda yang pada awalnya diberi kecepatan awal, lalu menempuh lintasan yang arahnya sepenuhnya dipengaruhi oleh gravitasi. Mengapa dikatakan gerak peluru? Kata peluru yang dimaksudkan di sini hanya istilah, bukan peluru pistol, senapan, atau senjata lainnya. Dinamakan gerak peluru karena mungkin jenis gerakan ini mirip gerakan peluru yang ditembakkan. Lintasan gerak peluru selalu melengkung ke bawah akibat adanya percepatan gravitasi bumi. Salah satu yang khas dari gerak peluru adalah komponen kecepatan arah horizontal selalu tetap selama peluru bergerak. Persamaan posisi benda yang mengalami gerak parabola atau peluru pada sumbu X dan Y. Di gambar berikut. Kemudian ketinggian maksimum adalah titik tertinggi yang dapat dicapai sebuah benda saat melakukan gerak peluru atau parabola. Saat benda mencapai ketinggian maksimum, komponen kecepatan dalam arah sumbu Y-nya bernilai 0. Vy sama dengan 0. Pada puncak lintasan peluru hanya memiliki kecepatan arah horizontal. Dengan demikian, waktu yang diperlukan sejak peluru ditembakkan hingga mencapai puncak lintasan adalah Tp, maka berlaku seperti rumus berikut. Kemudian, dengan mensubstitusi persamaan di atas tadi, ke dalam persamaan posisi dalam arah sumbu Y sebelumnya, ketinggian maksimum yang dapat dicapai benda dapat dirumuskan sebagai Hmax. Seperti itu rumusnya. Kita definisikan jarak tempuh sebagai jarak horizontal dari titik penembakan benda ke titik jatuh peluru di tanah, atau asumsi titik penembakan dan titik jatuh berada pada bidang datar. Jarak tempuh maksimum benda yang mengalami gerak peluru atau parabola memiliki persamaan seperti rumus berikut. Lalu di sini terdapat tabel 1, hasil data waktu saat peluru mencapai titik puncak, jarak maksimum peluru, dan ketinggian maksimum pada saat V0 sama dengan 10 meter per second dengan variasi sudut awal tembakan. Di sini hasil-hasil ini didapatkan dari menggunakan simulasi projectile motion ya. Jadi agar lebih mudahnya langsung saja kita praktekkan. Ini menggunakan ini. Nah, ini tadi kan. Nah, tadi kecepatan awalnya 10. Ini sudah 10. Kita atur saja 10. Lalu sudutnya yang pertama 30 derajat. Di sini cara menggunakannya kita atur dulu karena yang di sini tadi itu cannonball, jadi kita atur cannonball. Nah, cannonball ini sudah massa diameter gravity asal dari benda itu ya seperti ini. Lalu di sini untuk menghitung waktu, jarak, dan tingginya. Nah, lalu kita buktikan saja ini semuanya sudah nilainya sudah ada karena ini menggunakan laporan modul 1 yang sudah pernah ditekan, jadi tinggal kita buktikan saja bagaimana caranya. Nah, ini ya. Karena sudah pas 30 derajat, kecepatan 10, langsung kita tembak. Dan kita buktikan apakah hasilnya sama.
Ini ada titik hijau, ini berarti titik tertingginya. Nah, di sini waktu waktu yang kita dapatkan untuk mencapai titik puncak yaitu 0,51. Ya, seperti ini. Jadi terbukti ini sama. Lalu ketinggiannya itu 1,27 meter. Nah, ini sama, 1,27 meter. Lalu kita ukur jaraknya 8,66. Bukan di sini ya, salah ini. Nah, ini 8,83 meter. Nah, seperti ini. Lalu yang kedua sama saja, hanya tinggal diganti 45 derajat. Ini kan 30, diganti 45. Kita tembakkan, lalu kita ukur. Ini kita ukur waktu titik puncaknya 0,72 seperti itu. Lalu ketinggian maksimumnya 5,1. Bukan, maaf, salah. Ini jarak ke sininya. Ketinggiannya itu 2,55 ini tinggiannya. Nah, lalu jarak maksimumnya yaitu 10,19. Sesuai. Jadi seperti itu selanjutnya, tinggal ini saja yang diganti sesuai dengan sudut yang diminta. Lalu langsung saja kita, itu tadi untuk tabel 1, untuk tabel 2 di sini yang berubah kecepatannya dan sudutnya tetap itu 45. Atur 45 derajat. Untuk kecepatannya, kecepatannya yang berganti-ganti, jadi tabel 2 ini dimulai dari kecepatan 5 meter per second. Kita hitung. Kita hapus dulu yang hitungan kita sebelumnya. Kita hapus, lalu kita tembakkan. Ini yang didapatkan yaitu waktunya 0,36 second. Ini ya, sama 0,36 second. Lalu ketinggian maksimumnya 0,64. Dan kita ukur jaraknya 2,55 meter. 2,55 meter ya. Lalu kita untuk tes untuk yang kedua, kita buktikan lagi. Sudut masih sama 45 derajat, kecepatannya jadi 10. Kita tambahkan saja, lalu kita tembak. Nah, di sini ambil titik hijaunya. Waktu yang dibutuhkan 0,72. Sama. Lalu ketinggiannya itu 2,55 sama. Lalu jaraknya 10,19 ya, sama ya. Dan begitu seterusnya. Yang kecepatannya diganti-ganti. Untuk tabel 2 seperti itu. Lalu ini untuk tabel 2 semua sudah jelas. Lalu untuk tabel ketiga, di sini yang berbeda, kalau tadi yang berbeda sudut yang tabel 1 kecepatan sama sudut berbeda, tabel 2 sudut sama kecepatan berbeda, lalu yang ini sudut dan kecepatannya sama. Ketinggian maksimum pada saat sudutnya 45 derajat, lalu ketahuannya 10. Jadi sudut dan kecepatannya sama.
namun jenis bendanya yang berbeda. Jadi langsung saja yang pertama tadi cannonball. Cannonball ini sudah sesuai, ini sudah sama, jadi langsung kita tembak. Kita hapus dulu. Nah, langsung kita tembak. Kita buktikan apakah sama seperti hitungan yang tadi. Ini yang kita dapatkan waktunya. Ini untuk masanya tadi, masa awal tidak perlu diganti-ganti, perlu diubah. Ini sudah otomatis seperti itu. Jadi kita buktikan tadi waktunya 0,72 sama ketinggiannya 2,55 sama, dan range-nya kita pindah ke sini, range untuk ke jaraknya 10-19 sama ya. Lalu yang kedua lagi golf ball. Di sini 0,05 kg ya, 0,05 kg. Langsung kita tembakkan lagi. Nah, ternyata sama ya, walaupun masanya berbeda, tapi jarak dan ketinggian maksimumnya sama. Kita coba lagi yang ketiga, yaitu baseball. Baseball kita tembakkan lagi dan sama. Lalu yang keempat kita tembakkan lagi. Football kita tembakkan tetap sama. Coba kita hapus. Sama, tetap sama seperti tadi. Lalu kemudian yang terakhir itu tank shell. Bisa kita tembakkan lagi apakah berbeda, dan tetap sama ya. Walaupun di sini masa dari benda-benda ini berbeda, tapi dengan sudut dan kecepatan yang sama, waktu titik puncak, jarak maksimum, ketinggian maksimumnya pun jadi sama. Lalu sini kesimpulan yang dapat diambil yaitu gerak elevasi dan kecepatan awal mempengaruhi titik puncak, jarak maksimum peluru dan ketinggian maksimum. Kemudian massa suatu benda pada tabel 2 tidak mempengaruhi titik puncak, jarak maksimum peluru dan ketinggian maksimum, kecuali jika massa benda disamaratakan, kemungkinan titik puncak, jarak maksimum peluru dan ketinggian maksimum akan berbeda. Seperti itu saja penjelasan saya tentang tugas besar praktikum fisika. Mohon salah hilapnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.